Hai semua, kembali ke Black Stories. Di video kali ini, kita akan membahas sebuah film yang diadaptasi dari cerpen. Film ini sendiri berkisah tentang seorang anak yang menemukan sebuah bunker di dekat rumahnya yang membuat dia berpikir untuk melakukan sesuatu terhadap keluarganya. Apa yang akan dilakukannya? Yuk langsung kita simak saja. Ini dia alur cerita John and the Hole 2021. Di awal cerita, kita diperkenalkan dengan seorang anak berumur 13 tahun bernama John. Ia memiliki sifat yang pendiam dan memiliki ekspresi yang datar dan kaku. John menjalani aktivitas seperti anak remaja pada umumnya. Setelah pulang dari sekolah, John langsung pulang ke rumah dan makan malam bersama ibu, ayah, dan kakaknya. Setelah makan malam, John langsung menuju kamarnya untuk tidur. Dan saat itu, ayahnya memberitahu sebuah hadiah yang diberikan kepadanya yang telah diletakkan di bawah tempat tidurnya. Keesokan harinya, John langsung memainkan hadiah dari ayahnya, yaitu sebuah drone. John bermain drone dan terlihat sangat fokus dengan mainan barunya tersebut. Tanpa sengaja, ia telah menghilangkan drone-nya dan membuatnya nyangkut di atas pohon yang tinggi. Ia lalu berjalan semakin dalam masuk ke dalam hutan untuk mencari drone-nya tersebut. Di tengah perjalanan, John tanpa sengaja melihat sebuah bunker atau lubang bawah tanah yang sangat dalam. Sedikit memiliki rasa penasaran, John menghampiri dan melihat ke arah dalam lubang tersebut. Saat itu dia berpikir, tidak ada yang menarik dari lubang tersebut, dan dia melanjutkan mencari drone-nya. Setelah mencari cukup lama, akhirnya ia menemukan drone-nya tepat nyangkut di atas pohon yang cukup tinggi. John pun berusaha memanjat untuk mengambil drone-nya, dan ia berhasil menjatuhkan drone-nya ke tanah. Ketika John berusaha turun dari pohon, ia terpleset membuat dirinya jatuh dan terluka. John langsung pulang ke rumahnya dan mandi di kolam renang miliknya untuk membersihkan lukanya. Saat makan siang bersama keluarga, John terlihat murung dan lemas. Ayahnya tanya tentang mainan baru yang telah ia berikan kepada anaknya itu, dan menyarankan John untuk membaca instruksi sebelum memainkannya. John pun harus menjawab jujur bahwa ia telah menghilangkan drone-nya tersebut. Ayahnya kaget mendengarnya, karena dengan begitu mudahnya ia menghilangkan drone dengan kualitas terbaik yang telah ia beli untuk anaknya tersebut. Tidak lupa juga, John menceritakan kepada ayah dan ibunya tentang lubang yang ia temukan di tengah hutan. Lalu ibu dan ayahnya menyebut itu adalah bunker. Tetapi John terdengar asing dengan kata-kata bunker tersebut, dan ia semakin penasaran dan bertanya ke ibunya, apa itu bunker? Lalu ibunya menjawab, itu sebuah konstruksi yang telah ditinggalkan. Dan ayahnya juga bilang, itu adalah lubang sebuah ruang bawah tanah untuk berlindung dari bencana yang akan terjadi. John terlihat semakin penasaran dengan lubang itu, dan terlihat seperti ada yang dipikirkan dari lubang tersebut. John juga memiliki aktivitas lain, yaitu bermain tenis. Tetapi entah mengapa ia terlihat sangat bosan dan tidak bersemangat melakukan aktivitasnya itu. Ketika sore hari, John melihat seorang tukang pemotong rumput di halaman rumahnya bernama Charlie. Lalu John menghampiri Charlie dan mengobrol dengannya. Entah mengapa John terlihat sangat aneh atas pertanyaan yang ia tanyakan kepada Charlie, sehingga membuat Charlie kebingungan. Tiba-tiba John memberitahu Charlie ada seekor laba-laba di belakang tubuh Charlie. Lalu Charlie mengambil laba-laba itu. Awalnya, laba-laba tersebut terlihat baik-baik saja. Namun tiba-tiba, laba-laba tersebut menggigit tangan Charlie. Lalu John berinisiatif untuk memberikan Charlie secangkir air limun yang akan dibuat di rumahnya. John membuat air limun dan memberikan sedikit obat tidur ke dalamnya. Lalu Charlie terjatuh pingsan akibat minuman air limun yang dibuat John. John melakukan perbuatannya tersebut tidak hanya kepada Charlie saja, melainkan ke ayah, ibu, dan kakaknya. Setelah ketiga anggota keluarganya telah tertidur pulas di kamarnya, ia membawa mereka keluar rumah dan membawa mereka ke dalam hutan secara bergantian. Keesokan harinya, ayah, ibu, dan kakaknya terbangun, dan mereka tampak bingung terbangun dari dalam suatu lubang bawah tanah yang sangat dalam. Sementara itu, John terlihat sangat bebas dari hari pertama ia merasakan hidup sendiri tanpa ada yang mengaturnya. John mengambil alih fasilitas orang tuanya seperti mengemudi mobil ayahnya, mengambil uang di ATM, dan makan siang di restoran layaknya orang dewasa yang sedang menghabiskan waktu sendirian pada saat waktu luang di siang hari. Setelah menghabiskan waktu sendirian, John kembali ke rumah. John melihat teman ibunya sedang mencari ibunya di halaman rumah. Lalu John membohongi teman ibunya itu dengan bilang kalau ibu, ayah, dan kakaknya sedang pergi menjenguk kakeknya yang sedang sakit. Lalu setelah menghabiskan waktu sendirian, John kembali ke rumah dan melihat kondisi keluarganya di lubang atau di bunker itu. Sesampainya di sana, keluarga John terlihat sangat lega dan bahagia dengan wajah penuh harapan bahwa John akan membawa tali atau tangga untuk mengeluarkan mereka dari lubang tersebut. Tetapi John tidak memberikan respon apapun, melainkan memberikan makanan dan minuman ke mereka.
Di sini terlihat ayahnya sangat marah dan kecewa sekali. Mengapa anaknya melakukan semua ini kepada keluarganya? John tidak mengeluarkan sepatah kata pun. Dengan ekspresi yang datar dan kaku, ia meninggalkan keluarganya dan kembali ke rumahnya untuk kembali melanjutkan kehidupan yang bebas. Keluarga John berusaha keluar dari lubang tersebut dengan saling bekerja sama. Tetapi yang mereka lakukan hanya sia-sia karena dinding lubang tersebut terlalu tinggi untuk dicapai. Di sini John terlihat sangat bahagia sekali menjalankan kesehariannya tanpa diatur oleh orang lain, seperti bisa bermain game dan melakukan berbagai kegiatan, dan dia pun tanpa memperdulikan bagaimana nasib keluarganya. Keesokan harinya, John datang kembali melihat keluarganya dengan memberikan selimut agar keluarganya tidak kedinginan karena habis kehujanan semalam. Setelah melemparkan selimut, John terlihat sama seperti sebelumnya, hanya menunjukkan ekspresi datar dan kembali meninggalkan ayah, ibu, dan kakaknya. Di siang harinya, John menjemput teman sekolahnya yang bernama Pete dan mengajak Pete ke rumahnya dengan menggunakan mobil ayahnya. Pete tidak tahu atas perbuatan John kepada keluarganya. Sesampainya di rumah, John dan Pete banyak menghabiskan waktu untuk bermain bersama seperti berenang dan bermain game bersama. Sementara itu, ibunya John terlihat sangat kelaparan. Bahkan ibunya hampir memakan kulit pisang untuk menghilangkan rasa laparnya. Suatu ketika teman ibunya John datang ke rumahnya melihat John hanya sendirian di rumah. Teman ibunya itu pun merasa khawatir kepada John. Lalu John terlihat aneh dan seperti ada yang dirahasiakannya. Ketika teman ibunya ingin meninggalkan John, John menawarkan untuk bermalam di rumahnya dan menemaninya. Lalu teman ibunya itu menolak tawaran aneh dari John. Dan ia langsung mencoba untuk menelpon ibunya John. Dan ternyata, HP ibunya John berdering di dalam rumahnya. Ia merasa semakin curiga dan langsung pergi meninggalkan John. Keesokan harinya, teman ibunya itu kembali ke rumah John, tetapi kali ini terlihat membawa polisi, namun John mengunci semua pintu rumahnya. Teman ibunya dan para polisi mengira John sedang pergi dan akhirnya mereka pun meninggalkan rumah John. Sementara itu, keluarga John tampak semakin lemas karena kelaparan. Kakaknya John mengatakan, sepertinya John memang sengaja ingin membunuh kita dan membuat kita mati kelaparan. Mereka tidak tahu bahwa John sedang berada di atas mendengar pembicaraan mereka. Lalu John kembali ke rumahnya, memasak makanan untuk keluarganya. Setelah memasak, John mengantarkan masakan buatannya kepada keluarganya, dan kali ini John agak terlihat sedikit berbeda. Setelah memberikan makanan, John tidak langsung pergi seperti biasanya, melainkan ikut makan bersama dengan keluarganya. Mungkin John merasa rindu dengan suasana makan bersama dengan keluarganya. Saat malam, John terlihat termenung di atas kasurnya. Mungkin ia sedang memikirkan bagaimana dengan kondisi keluarganya dan merasa bersalah dengan dirinya sendiri atas perbuatannya yang telah dilakukannya. Keesokan harinya di pagi hari sebelum matahari terbit, John kembali melihat keluarganya dan berdiri sambil menangis melihat keluarganya. Lalu kakaknya John terbangun dari tidurnya dan mengucapkan terima kasih atas makanan yang sangat enak yang telah John berikan kepada keluarganya. Di sini John sudah mulai sadar bahwa perbuatan yang ia lakukan kepada keluarganya sangatlah tidak baik. Ketika matahari terbit dan langit terlihat cerah, ada seseorang yang menurunkan tangga ke dalam lubang. Dan keluarganya John bergegas naik ke atas tangga dan keluar dari lubang yang sudah menyiksa mereka selama beberapa hari. Setelah keluar dari lubang, keluarganya John langsung berjalan menuju pulang ke rumah. Lalu ketika keluarga John sudah sampai di dekat kolam berenang milik mereka, John terlihat sudah mengapung di atas air. Keluarganya John langsung lari masuk ke dalam kolam dan berteriak histeris. Ketika ayahnya berusaha menyelamatkan John dan melihat kondisinya, ternyata John masih hidup. Mereka masih tanda tanya apa yang diinginkan anaknya itu. Namun sepertinya dia hanya ingin dimengerti. Setelah apa yang telah diperbuat John kepada keluarganya, lubang atau bunker tempat John menyekap keluarganya itu akhirnya ditutup, agar tidak terulang lagi kejadian yang sama di masa yang akan datang. Berakhirlah sudah cerita pengalaman aneh yang dilakukan John kepada keluarganya. Mereka kembali menjalani hari-hari bersama dan kembali hidup harmonis. Nah guys, itu tadi alur cerita John and the Hole selengkapnya. Ini bukan contoh yang baik buat anak-anak, tapi ini bisa menjadi pelajaran buat orang tua agar lebih memahami sifat karakter anaknya di masa mencari jati diri. Kalau sudah salah jalan, jangan salahkan lingkungan saja, tapi juga salahkan diri sendiri sebagai orang tua. Berusahalah untuk menjadi teman bagi anak, karena mereka juga ingin dimengerti. Oke, terakhir saya Jiwa. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.